Halo, saya Abiyu Gumilang, STB 4999, Prodi Teknik Pemasyarakatan. Hari ini, saya akan membahas poin materi mata kuliah Politik Hukum Pemasyarakatan. Pengertian politik adalah seni dan teknik mengelola kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Ruang lingkup, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan organisasi politik. Tujuan: menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat luas. Hukum adalah peraturan wajib yang dibuat penguasa untuk mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi tegas. Ruang lingkup hukum publik mengatur hubungan negara dengan warga negara publik. Hukum privat mengatur hubungan antar individu publik. Hukum diciptakan untuk mencapai 3 hal utama. Trias tujuan hukum. Keadilan, menjamin hak setiap orang. Kepastian, adanya aturan tertulis yang jelas. Kemanfaatan, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau diganti untuk mencapai tujuan nasional. Ruang lingkup pembuatan, proses pembentukan hukum baru Kuriban. Penerapannya adalah pelaksanaan aturan oleh pemerintah dan pengadilan. Evaluasi, peninjauan kembali hukum lama yang sudah tidak relevan. Tujuannya adalah menentukan kemana hukum nasional akan dibawa, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, menjaga agar hukum tidak saling bertabrakan, menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat. Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan terhadap pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Ruang lingkup pelayanan fokus ke pemenuhan hak dasar seperti makan, minum, kesehatan. Pembinaan menggembleng mental dan fisik jarian. Pembimbingan, pendampingan khusus buat mereka yang sudah keluar asimilasi/bebas bersyarat, agar tidak kaget balik ke masyarakat. Pengamatan, proses scanning atau penilaian untuk melihat perubahan perilaku dan menentukan program yang cocok buat warga binaan. Security, menjaga situasi tetap kondusif, mencegah keributan, dan memastikan tidak ada barang terlarang di dalam. Perawatan, menjaga kesehatan fisik, fuan persikis, warga binaan. Tujuan: meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian. Membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara warga binaan dengan masyarakat. Menjamin perlindungan hak tahanan dan warga binaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penjara di zaman Hindia Belanda diskriminatif, yaitu berdasarkan ras. Tidak manusiawi, ventilasi buruk, lembab, dan minim cahaya. Sanitasi yang buruk memicu wabah penyakit seperti disentri. Overkapasitas, sel komunal seringkali diisi jauh melebihi daya tampung aslinya. Untuk tahanan politik, digunakan penjara alam yang memanfaatkan keganasan alam dan malaria sebagai tembok penjara. Fungsi penjara untuk menekan semangat perlawanan rakyat terhadap kolonial. Sumber tenaga kerja gratis. Narapidana dijadikan pekerja paksa untuk membangun infrastruktur publik, kontrol sosial, menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera melalui hukuman fisik serta kerja kasar. Menunjukkan kekuatan hukum Belanda atas penduduk lokal
melalui pengawasan ketat sistem panoptikon. Kondisi penjara fisik menggunakan bangunan tua peninggalan kolonial Belanda yang semi rusak akibat perang. Terjadi overkapasitas parah karena banyaknya tahanan politik dan tawanan perang selama masa revolusi. Kondisi logistik makanan dan obat-obatan terbatas akibat ketidakstabilan ekonomi. Sanitasi buruk yang memicu tingginya angka penularan penyakit di dalam sel. Kondisi penjara sebagai tempat penahanan tawanan perang. Masa Orde Lama sebagai alat stabilitas politik untuk menahan pelaku pemberontakan daerah. Masa Orde Lama sebagai tempat isolasi bagi mereka yang dianggap sebagai musuh revolusi. Konferensi Lembang. Narapidana tidak lagi dianggap sebagai penjahat yang dibuang, tetapi manusia yang tersesat dan harus dibina agar bisa kembali ke masyarakat. Masa transisi, meskipun konsep pemasyarakatan sudah dipakai, secara legalitas pemerintah masih menggunakan aturan Belanda. Masa transisi, meskipun konsep pemasyarakatan sudah dipakai, secara legalitas pemerintah masih menggunakan aturan Belanda. Praktik di lapangan sudah mulai menerapkan pembinaan dan asimilasi. Namun landasan hukum nasionalnya belum kuat. Puncak 1995, lahirnya UU No 12 tahun 1995. Ini adalah tonggak sejarah yang meresmikan sistem pemasyarakatan sebagai hukum positif nasional, menghapus aturan kolonial, dan menjamin hak asasi narapidana secara eksplisit dalam undang-undang. Program ketahanan pangan mentransformasi lapas dari konsumen menjadi produsen. Peranan negara membina narapidana untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Contoh di Indonesia. Lapas Terbuka Ciangir, yaitu Pusat Pertanian Terpadu. Contoh di Indonesia. Lapas Terbuka Ciangir, yaitu Pusat Pertanian Terpadu, Lapas Terbuka Kendal, produksi telur ayam dan penggemukan sapi berskala besar.